Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal 24 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Proverbs chapter 24 verse 3-4. True wisdom is an house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all praises and pleasant riches. Jika kita melihat kata yang digunakan oleh King James Version yang diterjemahkan langsung dari bahasa Ibraninya, maka kita akan menemukan 3 kata penting: wisdom, understanding, and knowledge, atau hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Ketiga kata penting ini diperlukan untuk memahami bagaimana sebuah rumah itu dibangun. Kitab Amsal tadi sesungguhnya berbicara bukan hanya tentang rumah tinggal yang sekarang kita tempati, namun lebih dalam dari itu. Firman Tuhan tadi berbicara tentang membangun diri sendiri yang adalah bait Allah atau rumah Tuhan, membangun rumah tangga, dan membangun sebuah komunitas orang-orang beriman yang benar. 3 perkara ini akan sangat penting untuk diperhatikan sebagai bahan dasar yang diperlukan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Sebenarnya, apa beda ketiganya? Bagaimana saya dapat menumbuhkan dan mengembangkan sehingga berguna bagi saya untuk membangun rumah yang Tuhan berkenan? Pengetahuan adalah sebuah informasi yang pada dasarnya berguna dan menjadi konsumsi untuk otak atau pikiran manusia. Informasi yang salah akan membuat manusia berpikir keliru sebab pemahamannya tidak benar. Inilah awal pertama kita membangun sebuah rumah seperti pondasi yang kokoh. Kebenaran firman Tuhan yang kita terima itu hanya akan menjadi pengetahuan pada awalnya sampai kita memutuskan untuk terus berjalan ke langkah yang berikutnya. Pengertian adalah proses yang terjadi ketika pengetahuan itu direnungkan, dikunyah, dan dihayati, sama seperti lembu yang memamah biak makanan yang sudah dia terima. Pengertian akan menjadi inspirasi bagi manusia, sehingga orang yang berinspirasi akan dapat memahami perkara-perkara dengan hati nurani, bukan sekedar dengan pikiran semata-mata. Hati nuraninya akan terbuka dan dapat menerima apa yang tadinya hanya sekedar informasi sebagai pengetahuan. Hikmat adalah kemampuan menggunakan pengetahuan, informasi yang sudah dihayati dan membuahkan pengertian, inspirasi, sehingga pengetahuan tersebut sekarang menyatu dengan hidup manusia menjadi karakter. Firman Tuhan yang kita dengar atau baca pada awalnya adalah sebuah pengetahuan, lalu kita renungkan, maka firman Tuhan itu menjadi pengertian atau inspirasi bagi kita. Kemudian pada waktunya, pengertian itu menjadi hikmat atau menjadi karakter baru bagi manusia. Itulah cara benih firman Tuhan bertumbuh. Sudahkah engkau membaca firman Tuhan pagi ini? Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman-Mu. Tuntun dan bawa aku terus menuju rencana-Mu yang mulia. Amin.
Jesus loves you, and so do I.